Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kemampuan motorik anak usia dini. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu baik sesuai dengan visi pembangunan nasional. Pada dasarnya, berdasarkan paradigma pembangunan manusia, seutuhnya yang meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Berkaitan dengan itu, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan secara menyeluruh yang meliputi kemampuan kognitif, sosial emosional, estetis dan kinestetis, afektif dan psikomotor. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan sarana pembangunan pendidikan nasional adalah pembinaan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ditekankan kepada bentuk pendidikan taman kanak-kanak atau TK yang terdapat di jalur pendidikan sekolah. TK adalah suatu lembaga pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia 3-6 tahun. A. Usia emas. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri. Sesuai dengan tahapan usianya, masa usia dini merupakan masa keemasan atau golden age, di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak, termasuk anak TK, merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang pesat. Pendidikan TK diberikan pada anak agar dapat berkembang secara optimal. Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh, ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud yaitu untuk mengembangkan aspek moral dan nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Bermain juga membantu anak mengenal dirinya dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat di mana ia hidup. B. Konsep perkembangan motorik. Pada usia dini, keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Adapun ciri-ciri perkembangan kemampuan anak TK meliputi perkembangan motorik, bahasa, dan berpikir sosial. Perkembangan motorik disebabkan oleh bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem saraf atau neuromuskular, memungkinkan anak-anak usia TK lebih lincah dan aktif. Perkembangan bahasa dan berpikir disebabkan karena adanya pematangan organ bicara dan fungsi berpikir yang dibantu oleh lingkungan. Sedangkan sosial anak semakin nyata dengan adanya pergaulan dengan anak yang lain. Dengan bertambahnya luas sosial anak semakin punya keinginan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan, yang pada intinya
menurut susunan energi baru. Menurut Sugiono, tujuan pengembangan motorik anak usia dini adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan fisik motorik anak dalam melatih gerak dasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola dan mengontrol gerakan tubuh, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. Yang kedua, kemampuan motorik pada anak. Dasar perkembangan gerak menjadi fondasi bagi setiap individu untuk memahami ruang lingkup gerak, yaitu pengertian perkembangan gerak, prinsip-prinsip perkembangan gerak dan tujuan dan fungsi perkembangan gerak. Yuda menjelaskan bahwa perkembangan gerak adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan gerak merupakan perubahan kemampuan gerak dan bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek, perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan gerak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Gallahue menjelaskan gerak adalah kehidupan semua yang dilakukan dalam pekerjaan dan permainan melibatkan gerak. Memahami bagaimana mendapatkan kontrol gerak dan koordinasi gerak adalah dasar untuk mengerti bagaimana kita hidup. Menurut Debdignas, bahwa gerak merupakan ciri dan kehidupan manusia secara khusus, berfungsi untuk menyatakan diri bahwa manusia itu ada. Manusia bisa hidup karena ada gerak, misal gerak pernapasan, gerak peredaran darah, gerak pencernaan, dan gerak fungsi anggota tubuh lainnya. Oleh sebab itu, gerak menjadi kebutuhan yang hakiki seperti layaknya kebutuhan hidup yang lainnya. A. Definisi kemampuan motorik. Debdignas menjelaskan motorik merupakan dari kata motor yang artinya dasar mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Gerak atau movement adalah suatu aktivitas yang disadari oleh proses motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerakan yang terkoordinasi. Otak, syaraf, otot, dan rangka dengan proses mental yang sangat kompleks disebut sebagai proses cipta gerak. Keempat unsur tersebut tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan selalu terkoordinasi. Apabila salah satu unsur mengalami gangguan, maka gerak yang dilakukan dapat mengalami gangguan pula. Dengan kata lain, gerakan yang dilakukan oleh anak secara sadar dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungannya. Usia 4-6 tahun merupakan masa pekah bagi anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Masa pekah adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Menurut Kiram, motorik diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang mempunyai keseluruhan proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. B. Unsur-unsur kemampuan motorik. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot ini harus dipunyai oleh anak. Apabila anak tidak mempunyai kekuatan otot tertentu, dia tidak dapat melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik, seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong. Menurut Syafruddin, kekuatan otot kemampuan otot atau tarik-menarik otot untuk mengatasi beban atau tahanan, baik beban dalam artian tubuh sendiri maupun beban dari luar. B.
Unsur-unsur kemampuan motorik. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot ini harus dipunyai oleh anak. Apabila anak tidak mempunyai kekuatan otot, tentu dia tidak dapat melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik, seperti berjalan, berlari, bermain, melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong. Kekuatan otot, kemampuan otot atau tarik-menarik otot untuk mengatasi beban atau tahanan, baik beban dalam artian tubuh sendiri maupun beban dari luar. Sedangkan menurut Mutahhir mendefinisikan bahwa kekuatan adalah kualitas yang memungkinkan terjadinya kontraksi sekelompok otot secara maksimal. Yang kedua, koordinasi. Salah satu unsur terpenting untuk mempelajari dan menguasai keterampilan-keterampilan dalam olahraga adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas motorik secara cepat dan terarah. Menurut Larson, mengatakan bahwa gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu antara otot dan sistem saraf. Sebagai contoh, anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. Anak dikatakan baik koordinasinya, gerakannya apabila ia mampu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian dan irama gerakannya terkontrol dengan baik. Syarifuddin mengatakan, koordinasi merupakan salah satu elemen kondisi fisik yang relatif sulit didefinisikan karena fungsinya sangat terkait dengan elemen-elemen kondisi fisik yang lain dan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem. Koordinasi ditentukan oleh proses pengendalian dengan kualitas gerakan. Semakin baik tingkat koordinasi seseorang, maka semakin baik pula kualitas gerakan yang dihasilkan. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai kemampuan tubuh melakukan gerakan sebanyak mungkin dalam waktu tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan tubuh melakukan suatu gerakan waktu yang sesingkat mungkin. Menurut Bompa, mengatakan kecepatan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu jarak tertentu dengan cepat. Secara fisiologis, kecepatan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam suatu satuan waktu tertentu yang ditentukan oleh fleksibilitas tubuh, proses pensarafan, dan kemampuan otot. Menurut Corbin dalam Arsil, mengartikan kecepatan adalah kemampuan untuk melangkah, lari dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sedangkan faktor tersebut tergantung dari jenis kecepatannya. Seperti kecepatan reaksi dipengaruhi oleh suasana syaraf, kecepatan bergerak ditentukan oleh faktor kekuatan otot, daya ledak, dan daya koordinasi gerakan. Kecepatan sprint dipengaruhi oleh kekuatan otot dan persendian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin pada kecepatan tertentu. Yang keempat, keseimbangan. Keseimbangan tubuh dipengaruhi oleh sistem indera yang terdapat di tubuh manusia. Bekerja secara bersamaan, jika salah satu sistem mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan pada tubuh. Menurut Mutahhir, keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi dalam dua bentuk, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis merujuk kepada menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri pada satu tempat, dan keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan dalam mempertahankan posisi tubuh secara tepat pada saat melakukan gerakan. Yang kelima, kelentukan. Sukarman menyatakan bahwa kelentukan ditentukan oleh kondisi tulang, otot, ligamen, jaringan ikat, dan kulit. Kelenturan bersifat esensial untuk semua olahraga untuk memberikan kebebasan dari gerak
pada persendian, mempertinggi elastisitas otot, dan membantu untuk mencegah kerusakan pada otot tendon. Selanjutnya, Jonathan dan Krempel menyatakan bahwa kelentukan atau fleksibilitas merupakan persyaratan yang diperlukan secara anatomis bagi berlangsungnya gerak dalam olahraga. Yang keenam, kelincahan. Kelincahan merupakan komponen kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Menurut Arshil, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah kekuatan, kecepatan reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi neuromuskular. Menurut Ismaryanti, kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh atau bagian-bagiannya secara cepat dan tepat. Kelincahan memainkan perubahan khusus terhadap mobilitas fisik. Kelincahan bukan merupakan kemampuan fisik tunggal, akan tetapi tersusun dan komponen terkoordinasi, kekuatan, kelentukan, waktu reaksi, dan power. C. Pembagian kemampuan motorik. Pengembangan motorik yang optimal merupakan salah satu fungsi utama pendidikan jasmani pada taman kanak-kanak. Samsudin mengatakan pengayaan motorik kasar adalah kemampuan anak TK beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Keterampilan gerak dasar terdiri dari 2 kelompok keterampilan, termasuk alat gerak dan manipulasi. Keterampilan seperti yang pertama, jalan. Untuk berjalan, perkembangan yang harus dikuatkan adalah keseimbangan dalam hal berdiri. Bila perkembangan jalan tidak dikembangkan dengan baik, anak mengalami gangguan keseimbangan. Anak ini cenderung kurang percaya diri dan ia pun selalu menghindari aktivitas yang melibatkan keseimbangan seperti mainan ayun, seluncuran, dan lainnya. Yang kedua, lari. Lari adalah lanjutan keterampilan berjalan. Karakteristik lari permulaan adalah melalui gerak kaki. Saat melayang, kaki masih mempunyai limit jarak dengan gerakan. Ayunan tangan berlawanan antara kaki dan tangan. Ayunan tangan bekerja sama dengan rotasi badan, maju ke depan dan ke belakang dalam lari cepat. Yang ketiga, lompat. Kemampuan dasar yang harus dimiliki anak adalah keseimbangan yang baik, kemampuan koordinasi motorik, perencanaan gerak. Anak-anak dapat melompat dalam bentuk yang simpel sebelum berumur 2 tahun. Melompat tersebut tugas di mana badan mendorong dari permukaan tanah bersama 1 kaki atau 2 kaki dari tanah setinggi 2 kaki. Yang keempat, lempar. Perkembangan kemampuan melempar biasanya diukur dengan bola berbagai ukuran yang dilempar pada suatu jarak. Pada fase ini, yang berperan adalah sensori keseimbangan, rasa sendi, serta visual. Jika kemampuan melempar tidak dikembangkan dengan baik, anak akan bermasalah dengan aktivitas yang melibatkan gerakan ekstremitas atau bahu, lengan, bawah, tangan, dan jari-jari tangan. Yang kelima dan yang terakhir, usaha awal anak-anak dalam menangkap sedikit menyerap gaya. Anak laki-laki dalam menangkap dengan menggunakan tangan dan lengan yang kaku. Bola ditangkap dengan badannya dan tangan berfungsi sebagai pendukung. Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak bebas. Itulah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.